Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita udah lama gak berjumpa ya. Semoga teman-teman tetap ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan kelancaran segala urusannya ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini dari pertama channel ini dibuat dan sampai sekarang ya. Seperti biasa, ini saya ada pusaka yang bakal saya maharkan. Pusaka ini masih rawatan desa. Akhirnya kalau nanti kurang jelas videonya, video detailnya saya taruh di akhir video ya. Takutnya nanti ini kurang jelas karena ini cuacanya mendung. Orangnya masih rawatan desa seperti ini dan ini jenisnya suduk maru. Suduk maru dengan pamornya ini pamor kulit semongko dan tangguhnya kalau saya ini estimasi Madura ya. Lihat dari bahan besi dan pamornya ini Maduraan. Tangguh-tangguh Madura, suduk maru tangguh-tangguh Madura. Untuk veksinya ini kayaknya masih panjang ini. Oh, aman. Veksinya aman. Ini untuk panjang bilahnya ini 50 cm ini ya. Untuk veksinya 9 cm. Jadi ini kategori masih utuh. Ya, korosi dikit-dikit lah, hal wajar ya, pusaka sepuh termakan usia. Dan pusaka ini saya maharkan dengan mahar yang tergolong terjangkau ini ya. Pusaka ini saya maharkan 600.000. Pedang suduk maru, pesikutannya ini sangat manis. Ini bisa dinyuduk, bisa buat nyuduk, bisa dijadikan pusaka ya, tapi jangan buat nyuduk. Nanti kena pidana nanti. Kita lanjut ke pusaka yang berikutnya. Saya ada di pusaka yang warangkanya pakai warangka Timoho Lawasan, kayu Timoho Lawasan, dedernya ini kerawangan. Dan untuk bilahnya seperti biasa, dapurnya dapur yang sederhana, dapur brojol yang melambangkan kesederhanaan ini ya. Dengan keris yang ricikan cukup sederhana, gandek polos, cuma ada pejetan, tidak ada ricikan lain. Dapurnya brojol dengan pamornya ini pamor Brahmawatu. Kalau di Jawa ini disebut dengan pamor Bendo Segodo. Yang artinya benda sebesar gada itu ya. Yang dimana diharapkan sang pemilik bisa mendapatkan rezeki yang melimpah dan kemudahan mencapai kesuksesan. Pusaka ini berdapur brojol, tangguhnya Madura Sepuh. Ini estimasi abad-abad 15 dengan pamor Brahmawatu. Pusaka ini masih kategori sangat utuh. Ya di sini nih ya korosi sedikit ya. Di bagian gonjo ini korosi sedikit. Untuk veksinya ini di bagian sini ini agak kotak ini ya. Tuh. Di ini kotak, ke bawahnya ini seperti biasa bulat. Pusaka ini saya maharkan dengan mahar yang cukup murah meriah.
Ini saya maharkan 1.500.000 pamor Brahmawatu dengan tangguhnya Madura Sepuh. Sandangannya udah sangat bagus, kayu timoho lawasan, dedernya kerawangan. Untuk panjang bilahnya ini 37 dan peksinya 7,5. Ya itulah Madura Koso ya. Peksinya itu selalu panjang, lebih dari 7 cm emang peksinya ya. Dan peksinya itu meskipun tangguh-tangguh sepuh, itu peksinya besar. Itu ciri-ciri dari Madura Sepuh. Selain ngelihat dari pamornya yang gajih, biasanya bisa dikenali dengan peksinya juga. Ya sebenarnya sih banyak sih, ciri-cirinya itu banyak ya. Tidak bisa melihat dari satu sisi saja ya untuk menangguh pusaka. Maharnya sudah 1,5 itu ya. Ini keris yang terakhir di perjumpaan kali ini. Keris dengan warangkanya warangka Madura, warangka Matani dengan pendoknya pendok belewah. Dengan memakai kayu timoho lawasan, dedernya ini baru. Deder mendak baru. Keris ini berdapur tilam sari dengan gendek polos, pejetan, tikal alis, ada tingil. Dapurnya tilam sari, tangguhnya juga Madura Sepuh. Wingit pusakanya ini ya. Pusakanya wingit. Kita minyak dulu. Biar pamornya ini lebih jreng ya. Karena ini warangan lawas. Kita kasih minyak dulu. Ini warangan lawas soalnya ini ya. Jadi pamornya itu kurang ngejreng. Ini memang harus diwarang ulang biar pamor gajihnya itu nampak jelas. Lipatan-lipatannya itu biasanya nanti nampak jelas kalau diwarang ulang ini ya. Dapurnya tilam sari, salah satu dapur yang termasuk dapur-dapur langka ya. Dan pamornya ini pamor ngulit semongko. Masih kurang jelas. Nanti video detailnya saya taruh di akhir video ya. Tilam sari dengan pamornya ngulit semongko, tangguhnya Madura Sepuh. Pusaka ini ya mau dibilang garap dalam, mungkin masuk ini ya garap dalam ya. Persikutannya itu sangat bagus, materinya juga bagus. Beda ya sama materi-materi yang tadi itu beda ya. Dari materi besi, pamor, kan ini sangat berbeda dengan yang tadi ini. Kalau saya ini garap dalam kalau saya ini ya. Pusakanya itu sangat utuh, patrem. Wingit. Ini bukan patrem ini. Kita ukur dulu ya. Saya ukur dulu untuk panjang bilahnya. Ini panjang bilahnya 31. Enggak, ini enggak masuk patrem, 31. Kirain patrem tadi. Di bawah gonjo ini ada pamor tundung. Di bawah gonjo dia ada pamor tundung musuh ini ya, di bawah gonjo ya. Cuma nggak kelihatan ini. Ya nanti tak taruh di akhir video ya untuk detailnya ya. Peksinya ya aman. Tak jamin aman untuk peksinya ini ya. Aman peksinya. Selain besar, untuk panjang peksinya ini di 7 cm. Aman Mas ya.
masih kategori sangat aman. Keris dalam sehari ini saya maharkan 2 juta rupiah dengan sandangan matani khas Madura dan lawasan itu ya. Jadi ini masih satu full set lawasan ya, cuma dedernya aja yang baru. Itu video detailnya ini saya taruh di akhir video. Kita cek di akhir video ya. Ya, itu video-video detail dari pusaka-pusaka yang saya maharkan. Dan semoga pusaka-pusaka ini bertemu dengan tuan barunya. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dari penyebutan pamor, dapur, ataupun tangguh, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.